Ini Selasa 11 Oktober, nggak terasa ya, udah Selasa lagi ya. Topik latihan kita malam ini adalah kesadaran, komunikasi, dan relasi sehat. Malam ini kita akan dipandu oleh Pak Hema, Practice Leader Tergar Indonesia, dan saya sendiri Dila Dahlan sebagai co-host. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai latihan, kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Saya akan pandu ya. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Baik, teman-teman. Sebentar ya, Pak Hema boleh tolong di... Oke, sebentar. Oke, teman-teman, malam ini saya akan memandu latihan meditasi pembuka. Kira-kira waktunya 12-15 menit. Ini terutama bagi yang sedang mengerjakan PR JOL 1 ya. Untuk itu, saya mengundang teman-teman untuk sejenak saja meletakkan semua kesibukannya, kesibukan kita yang nggak ada habis-habisnya itu, kita tinggalkan sejenak, kita hadir di sini, bawa batin dan tubuh untuk benar-benar ada di sini, dan semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari latihan malam ini. Untuk teman yang pertama kali gabung meditasi malam ini, instruksi latihan meditasi hanya 2, tulang belakang tegak, tapi badan tetap rileks. Ingat ya, tulang belakangnya lurus, badan tetap rileks. Silakan teman-teman boleh duduk di kursi, tapi pastikan kedua kaki menjejak di lantai, seperti ini. Boleh juga duduk di bantal meditasi. Silakan pejamkan mata, terutama bagi pemula. Memejamkan mata itu tujuannya untuk mengurangi distraksi. Tapi bagi yang sudah biasa meditasi, silakan buka matanya. Pandangan boleh mengarah sedikit ke bawah. Oh ya, nanti yang mau tutup mata, kalau badannya mulai goyang-goyang, langsung buka ya matanya ya. Nanti stop dulu meditasinya, baru setelah itu bisa ikut meditasi lagi. Baik teman-teman. Kita sebelum mulai, saya mengundang teman-teman untuk menarik nafas melalui hidung dan membuangnya lewat mulut. Saya contohkan ya, seperti ini. Bisa ya? Kita lakukan sama-sama sebanyak 3 kali. Kita ambil waktu sejenak untuk duduk di sini. Tidak perlu buru-buru meditasi, hanya duduk, beristirahat apa adanya. Hadir saja.
Kalau ada suara, sadari. Tidak ada suara, it's okay. Kalau ada pikiran, emosi, tidak perlu hanyut, sadar saja. Sekarang kita akan lakukan body scanning. Sadari setiap bagian tubuh yang saya sebutkan. Mulai dengan menyadari area kepala. Sadari area wajah, mulai dengan menyadari area kening. Mata kanan, mata kiri, area hidung, pipi kanan, pipi kiri, area di atas bibir, area dagu, sadari bibir, sadari leher, pundak kanan, pundak kiri, area dada, sadari area perut, area pinggang, area pinggul, sadari bokong yang menekan ke kursi atau bantal meditasi, paha kanan, paha kiri, tungkai kanan, tungkai kiri, sadari telapak kaki kanan, telapak kaki kiri, jari-jari kaki kanan,
Jari-jari kaki kiri. Body scanning selesai. Kita kembali beristirahat apa adanya. Sekarang kita akan menyadari suara. Saya akan menyalakan musik. Sadari saja. Nothing to seek, nothing to gain, nothing to know, nothing to lose, Sadari suara. do but let go. Kalau Anda hanyut, kembali Let's sadar. rest here, where the future and the past disappear. Here, in the sanctity of now. Nothing to prove, nothing to own, no one to be. Kalau hanyut, kembali ke kesadaran. Already home, already free. Kalau ada emosi, it's okay. Tetap sadari suara. Let's just stay in the cave of the heart today and bask in this ever-present love. Nothing to fix, nothing to change, Sadari suara, nothing to fight, tidak perlu melabeli lagunya, liriknya. only what is. What if what is just right? Why not trust this mystery living us and rest in the refuge of the sound? Sadari suara. Nothing to judge, no one to blame or fear. Only my Masih face sadari suara. greeting me in the mirror. Nowhere to turn, nowhere to hide. Nobody else. Nobody else. Nothing outside. Nothing outside. That isn't inside myself.
Let's just see. Kembali beristirahat apa adanya. Apapun yang datang dan pergi ke ruang kesadaran Anda, amati dan sadari saja. Oke, latihan meditasi awal sudah selesai. Silakan teman-teman yang mungkin ada yang pegal, boleh gerak-gerakan bahunya, kepalanya, terus saya bunyi tuh. Tangan. Oke, selanjutnya saya mengundang Pak Hema untuk latihan berikutnya. Silakan Pak Hema. Oke, terima kasih Mbak Dila yang udah memandu kami semua dalam latihan pembuka ini ya. Oke, selamat malam teman-teman. Salam sehat semuanya. Dan kalaupun ada yang masih dalam perawatan atau dalam pemulihan, semoga segera pulih kembali, segera sehat dan fit kembali ya. Oke, teman-teman, malam hari ini di bulan Oktober ya, kita masih membahas tentang temanya kan cultivating understanding relationship gitu ya. Jadi bagaimana kita membudayakan atau membangun satu hubungan yang saling pengertian. Nah, ini memang sesuatu yang topik yang menarik karena tidak ada satupun di dalam kegiatan kita yang tidak berhubungan, yang tidak tidak berelasi. Semuanya membangun satu relasi, ya kan? Apapun, ya, karena kita memang hidup di dunia dan kita pastinya membutuhkan satu sama lain. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain dan orang lain butuh kita. Jangankan sesama manusia, dengan makhluk hidup yang lain pun juga seperti itu kan ya. Jadi ini topik yang sangat menarik sekali. Oke, relationship. Relasi itu kan semua orang pastinya, saya sih yakin gitu ya. Kita semua yang ada di sini maupun yang ada di luar mengharapkan satu hubungan atau satu relasi yang sehat, ya kan? Satu relasi yang sehat itu dampaknya atau efeknya dari relasi yang sehat itu sangat luas sekali. Relasi yang sehat bisa memberikan dampak atau pengaruh kepada kesehatan, terus kemudian kepada keharmonisan di dalam keluarga, terus kemudian di dalam peningkatan karir, usaha, terus relasi antara anak, orang tua, gitu ya. Jadi dampaknya luar biasa sekali. Oke. Nah, maka sebab itu sebetulnya saya punya banyak cerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan relasi begitu ya, teman-teman. Banyak orang kalau masih beranggapan bahwa materi yang banyak, materi dalam jumlah yang besar itu bisa menjamin satu kualitas relasi yang bagus, saya melihat banyak yang tidak gitu ya. Maksudnya itu
ternyata tidak menjamin, maksud saya itu seperti itu, ya, tidak menjamin bahwa kekuatan finansial, terus kemudian materi itu otomatis relasi itu menjadi sangat sehat atau sangat bagus, ya kan? Nah, mungkin teman-teman juga punya pengalaman, mungkin ada temannya atau saudaranya atau kenalannya gitu ya, yang mengalami hal seperti itu, bahwa ternyata membangun sebuah relasi yang sehat itu bukan atau otomatis didapat dengan kondisi ekonomi yang mapan, pasti relasinya bagus. Ternyata tidak otomatis seperti itu. Nah, kalau begitu, relasi yang sehat itu dibangun atas apa nih? Nah, kalau kita bicara soal atau tentang relasi, ya, relationship, maka kita nggak bisa lepas bicara soal komunikasi. Karena terjalinnya sebuah relasi itu jembatannya adalah komunikasi, ya. Nah, tentu relasi yang sehat pasti dihasilkan dari komunikasi yang sehat juga, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok bisa berpengaruh seperti itu ya, komunikasi itu ya? Nah, saya sedikit mungkin terbantu kalau teman-teman melihat itu dari sini. Ya, jadi relasi yang sehat kok bisa kemudian berkaitan dengan komunikasi ini gimana? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa bicara soal relasi, maka jembatannya adalah komunikasi. Kenapa? Ya, karena di dalam komunikasi itu kan kita menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, kan kita ekspresikan gitu ya, apa yang kita persepsikan, itu kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Bisa dibantu Mbak Dila, ada yang lewat. Oke, jadi relasi yang sehat itu ya, dibangun atas komunikasi yang sehat. Ya. Nah, kenapa komunikasi ini begitu besar pengaruhnya pada relasi? Ya karena tadi ya, karena di dalam komunikasi yang namanya relasi ini kan sebuah hubungan ya, satu koneksitas gitu kan, antara satu dengan yang lain, satu dengan banyak kan begitu ya. Nah, tentu yang mau disampaikan ini apa? Sesuatu yang ada di dalam pikiran, perasaan, ataupun persepsi kita. Jadi komunikasi ini sangat penting sekali dalam hal membangun relasi. Nah, pertanyaannya nih sekarang, bagaimana supaya kita bisa memiliki komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat? Teman-teman, ada orang yang mengatakan bahwa ini yang pernah saya dengar gitu ya, komunikasi yang bagus atau seorang komunikator itu kalau dia itu pandai menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran dia, apa yang ada di dalam gagasan-gagasannya dia, apa yang dia rasa gitu. Jadi orang yang pandai bicara, orang yang pandai seorang komunikator ulung, dikatakan seperti itu. Nah, apakah betul seperti itu? Ternyata tidak gitu. Kenapa bisa begitu? Karena bukan berdasarkan kita itu bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita saja, tetapi kita juga harus bisa ketika kita itu menerima sebuah informasi. Nah, keterampilan kita agar supaya bisa merespon itu yang dibutuhkan. Karena kalau kita itu menerima kemudian kita itu bereaksi, maka bisa jadi nih, apa yang kita tangkap, apa yang kita dengar, itu ternyata tidak seperti, jadi maksud dari si pemberi informasi itu tidak sama dengan apa yang kita terima. Ya kan?
Karena apa yang kita terima, kemudian kita olah adanya memori, ingatan-ingatan, pengalaman-pengalaman, maka informasi yang kita terima tersebut itu hanya berdasarkan memori, terus kemudian persepsi kita saja. Dan karena itu hanya berdasarkan data yang kita miliki, bisa jadi ya, maksud yang kita tangkap itu berbeda dengan maksud yang disampaikan oleh si pemberi berita. Kan begitu ya. Nah, teman-teman, bahwa ketika kita hanya mengandalkan skill untuk menyampaikan sebuah pesan, hanya itu yang menjadi satu fokus kita supaya bisa menjadi seorang komunikator yang ulung, gitu ya. Maka bisa jadi yang terjadi tadi itu banyak terjadi kesilapan-kesilapan, kesalahpahaman, sehingga tadinya itu kalau ada pembicaraan yang awalnya itu baik-baik, makin lama makin semakin nggak baik. Kenapa? Ya karena terjadinya kesalahpahaman. Ya, ini seringkali terjadi terutama misalkan antara orang tua dan anak, gitu ya, antar pasangan, begitu. Terus kemudian pimpinan dengan stafnya. Jadi orang yang seringkali hampir setiap kali berjumpa itu bisa jadi yang terjadi. Nah, salah satu kasus yang juga ada kaitannya dengan komunikasi ini adalah terjadinya di masa pandemi ini, ya, selama kurang lebih 2 tahun ini, dikatakan bahwa tingkat perselisihan, tingkat perceraian rumah tangga itu tinggi. Nah, kenapa? Ternyata salah satunya, ya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya adalah ketika ada 2 orang berkumpul, kemudian adanya interaksi, gitu ya, adanya komunikasi, dan jikalau kedua orang ini, gitu ya, tidak saling memahami bagaimana komunikasi yang baik, maka akan terjadi kesalahpahaman tadi. Nah, kesalahpahaman inilah yang kalau tidak disadari semakin lama semakin membesar dan terjadilah perpecahan. Ini salah satu sebab kenapa di masa pandemi banyak terjadi perceraian atau angka perceraian itu meningkat. Oke. Ini salah satunya, ya, salah satunya karena kegagalan di dalam komunikasi itu tadi. Ya. Nah, terus bagaimana agar supaya komunikasi ini bisa sehat, supaya bisa menghasilkan relasi yang sehat? Maka komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang didasari oleh kesadaran. Ya, kesadaran. Nah, teman-teman, apa sih peran dari kesadaran kita nih, ketika kita ini berkomunikasi? Saya pengalaman sendiri nih, pribadi sendiri nih, ya. Saya teringat pengalaman saya ini kemudian, gini, teman-teman masih mungkin di antara Anda beberapa bulan yang lalu, ya, saya coba cek, ya. Beberapa bulan yang lalu itu Dr. Yudi mengundang Bu Lani, ya, seorang pakar komunikasi, ya, pakar komunikasi. Beliau mengatakan bahwa beliau belajar meditasi, bukan kemudian meditasi itu membuat beliau bisa mengendalikan atau mengontrol supaya nggak marah. Ya, ternyata bukan itu, kan. Yang beliau dapatkan, pengalaman atau manfaat yang beliau dapatkan adalah dengan berlatih meditasi, maka ketika ada informasi yang masuk ke dalam diri beliau bisa terbiasa, ya, di sini perlu digarisbawahi, beliau terbiasa itu bisa mengetahui adanya jeda sebelum membalas komunikasi berikutnya, ya, membalas komunikasi lawan bicaranya, itu beliau punya waktu jeda. Nah, itulah pentingnya, teman-teman. Di sini kesadaran, peran dari kesadaran itu di situ. Jadi
komunikasi yang baik itu ketika kita menerima informasi, begitu, kita tidak tergesa-gesa untuk langsung mengcounter apa yang disampaikan. Oke, kenapa? Ya, karena informasi yang masuk, kalau kemudian kita tidak terbiasa untuk mengenali kesadaran kita, bisa jadi yang menerima itu kan pikiran kita, atau biasanya itu juga langsung bypass ke perasaan kita. Dan kalau perasaan kita itu mendengar informasi yang disampaikan, punya pengalaman yang nggak bagus, maka yang muncul adalah rasa marah. Misalkan nih, misalnya contohnya ya, ada seorang teman yang dia itu tujuannya sih baik, niatnya baik. Mau menyampaikan bahwa hati-hati loh, di situ itu ada banyak penjahat, gitu ya. Kamu kalau pergi ke daerah itu harus lebih berhati-hati, gitu ya. Nah, terus apalagi yang menyampaikan berita tersebut itu dengan mimik wajah yang gimana gitu ya, sampai membuat Anda yang mendengarkan itu rasa jadi nggak enak. Duh, kamu jangan ngomong gitu, dah. Kamu ngomong begitu malah saya tuh jadi nggak nyaman. Niat saya mau ke sana jadinya akhirnya batal gara-gara kamu nih. Saya maunya ke sana terus karena kamu menyampaikan informasi seperti itu, jadinya akhirnya lihat anak saya juga akhirnya nggak berani, nggak mau. Jangan Pak. Ini gara-gara kamu semuanya ini. Nah, teman-teman, ketika cerita dari teman kita tersebut yang mengatakan di daerah itu adalah daerah yang berbahaya, maka ketika kita itu menerima dan kita punya trauma, langsung reaksi kita itu nggak nyaman kan? Terus akhirnya, wah, teman saya ini membawa beritanya itu kok nggak bagus sih. Terus kemudian juga sampai mempengaruhi anak saya untuk mengatakan, jangan Pak, udah jangan, temannya Papa ngomong begitu, sudah jangan. Nah, itu model ketika komunikasi hanya yang kita tangkap itu beritanya saja. Langsung berita itu kita terima, terus kemudian kita maknai berita tersebut, dan kebetulan maknanya itu nggak baik buat kita, maka kita langsung bereaksi. Tadinya itu teman itu berniat baik, memberikan informasi, terus kemudian malah kita marahi. Kamu kalau ada berita-berita begitu, jangan ngomong deh. Kamu gara-gara kamu ini semua nih. Nah, padahal niat teman kita ini kan baik. Mau menyampaikan sesuatu supaya kita itu lebih hati-hati dan sebagainya. Tapi ya itu tadi ya, ketika kita menangkapnya itu tidak dengan kesadaran, yaitu yang terjadi. Kita terbawa oleh perasaan kita. Nah, sekarang bagaimana kita komunikasi dengan kesadaran? Apakah kita harus ketika ada orang ngomong, kita tuh bermeditasi begitu? Enggak juga ya. Kita bukan, saya dulunya mikirnya seperti itu. Bahwa apakah kalau dimaksudkan dengan bekerja dengan penuh kesadaran, terus kemudian berkomunikasi dengan penuh kesadaran, itu pasti sampai cuman mendengar, saya sadar, saya mendengarkan suara begitu, atau gimana? Nah, ternyata bukan seperti itu, teman-teman ya. Maksudnya di sini adalah komunikasi yang berkesadaran. Kita latihan nih, ya. Kita punya latihan formal. Jadi kita membiasakan diri untuk mengenali kesadaran diri kita. Jadi ketika kita itu sudah terbiasa dengan bermeditasi, kemudian kita terbiasa dengan mengenali diri kita, mengenali kesadaran diri kita, maka pada saat ada informasi yang sama seperti tadi ya, ada teman yang menyampaikan kepada kita bahwa hati-hati loh, di sana itu ada tempat itu nggak baik, tempat itu tidak kondusif, tempat itu tidak aman. Maka ketika ada informasi yang disampaikan, dan pada saat informasi itu nyampe ke diri kita, dan kita tahu
adanya emosi, ya, emosi, misalkan emosi takut muncul, emosi tidak nyaman muncul karena informasi tersebut, kita bisa menyadari adanya emosi, gitu ya. Jadi yang kita tangkap itu adalah emosinya, emosi yang muncul di dalam diri kita. Nah, kita jadi sadar akan munculnya emosi tadi. Nah, ketika kita menyadari emosi itu tadi, maka emosi tadi itu tidak kemudian mempengaruhi diri kita. Ya, karena kita kan menyadari emosi tadi. Nah, karena emosi tadi itu sudah kita sadari, maka kita punya waktu nih, punya jeda waktu untuk menelaah, terus kemudian mengambil keputusan yang lebih bijaksana terhadap informasi yang disampaikan teman kita kepada diri kita. Nah, sampai di sini gambarannya gimana? Apa cukup jelas ya? Jadi teman-teman, bahwa kita malam ini yuk sama-sama berlatih. Berlatih apa? Ya berlatih untuk semakin membiasakan diri kita mengenali kesadaran diri kita. Nah, nanti pada saat teman-teman itu di lapangan, aplikasinya nih, aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari, maka sekali lagi, bukannya Anda itu kalau diajak bicara sama teman Anda itu sampai fokus, matanya itu sampai tertuju kepada dia saja gitu ya. Malah nanti kalau ada informasi yang karena saking fokusnya, terus kemudian informasi itu bisa jadi loh mempengaruhi emosi Anda, malah Anda tidak sadar terbawa oleh emosi. Ya, nah, bukan seperti itu, tetapi yang kita aplikasikan nanti di dalam kehidupan sehari-hari adalah ya ketika ada teman ngajak bicara dengan kita begitu, ya kita biasa aja tahu kalau kita ini sedang mendengar. Nah, pada saat informasi itu disampaikan, kalau kemudian muncul sebuah persepsi, muncul sebuah emosi, ya kita bisa mengetahui, oh ini persepsi. Kita jadi tahu, oh ini emosi saya muncul karena terpicu oleh informasi tersebut muncullah emosi. Jadi kita sadar akan kemunculan emosi itu tadi, tahu, gitu ya, tahu. Jadi seperti guru kita mengatakan bahwa ada kesadaran biasa dan juga ada kesadaran meditatif. Kalau kesadaran biasa, kita tahu, kita mendengar suaranya itu. Jadi apa yang disampaikan, kalimat yang disampaikan, kita dengar. Oke, jadi kita fokusnya itu pada kalimatnya. Itu kesadaran biasa. Seperti saat ini nih, saya sedang ngomong. Kalau teman-teman mendengar ucapan saya, hanya mendengar ucapan saya itu tadi saja, terus kemudian menerjemahkan, memaknai apa yang saya sampaikan, itu kesadaran biasa. Tetapi ketika Anda tahu sedang mendengar, jadi lebih fokusnya itu lebih ke dalam, maka itu adalah kesadaran meditatif. Nah, untuk seperti itu kita perlu berlatih. Oke, pada kali ini kita akan berlatih bersama-sama masih menggunakan objek suara, begitu ya, objek suara tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Dila tentang suara tadi ya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya itu kita akan masuk kepada kita berlatih pada suara-suara yang lebih halus, bukan suara yang kasar. Suara kasar itu adalah suara dari luar begitu ya. Tapi untuk pada pertemuan selanjutnya kita akan fokus atau lebih membahas pada suara yang ada di dalam. Oke, hari ini kita fokusnya ke suara yang ada dari luar sumbernya. Oke, teman-teman, jadi kita sekarang melatih diri untuk mengenali kesadaran, ya. Jadi melatih mengenali kesadaran. Oke, kita tegak luruskan tulang punggung ya. Oke.
suara saya masih bisa jelas dengan Jelas, baik? Pak Hemat. Jelas. Oke, thank you Mbak Dila. Oke, teman-teman, dalam komunikasi kita kan secara umum ya, kita menggunakan indera telinga dan mata. Jadi pada kali ini latihan kita akan nanti menggunakan objek suara dan objek bentuk ya, objek bentuk. Karena pada saat kita berkomunikasi, kita juga melihat orang yang mengajak kita berkomunikasi kan? Ya. Nah, terus ada orang yang berkomunikasi seluruh tubuhnya itu juga ikut bergoyang, dan itu dia menggunakan bahasa tubuh ya, dan bahasa tubuhnya tersebut itu juga bisa memberikan kita satu persepsi tersendiri gitu, karena kita tangkap di mata terus kemudian kita kelola. Sebab itulah kita pada malam hari ini kita latihan pada dua hal, yaitu objek yang dari telinga, objek suara maupun objek bentuk ya. Oke, kita sekarang awali dengan objek suaranya dulu, setelah itu objek bentuk. Oke, tegak luruskan tulang punggung, tegak lurus dengan rileks. Pejamkan mata dengan lembut dan perlahan. Bawa kesadaran menyadari suara yang ada di tempat teman-teman berada saat ini. Apapun suara yang ada, cukup disadari, dan Anda tahu atau sadar sedang mendengar. Tidak perlu dianalisa suara apakah itu, tidak perlu memilah-milah, tidak perlu juga fokus pada satu suara. Yang penting Anda tahu sedang mendengar. Di sini yang terpenting adalah kita tahu kita sedang mendengar. Suara apa itu tidak penting. Sebab itu kita tidak perlu menolak suara apapun yang muncul. Saat pikiran muncul, bertahan dan pergi, biarkan saja.
cukup diketahui saja dan bawa kembali kesadaran menyadari suara. Oke, sekarang perlahan-lahan mata dibuka. Sekarang bawa kesadaran melihat apa yang ada di depan Anda. Apapun itu, kita menyadari sedang melihat. Tidak perlu menganalisa apa yang sedang dilihat. Terpenting adalah kita sadar, kita tahu sedang melihat. Mengetahui sedang melihat itulah kesadaran meditatif. Tidak perlu fokus pada satu benda atau satu titik tertentu. Kita hanya melihat apa adanya. Memahami, mengetahui, sedang melihat. Oke, kita sekarang lepaskan objek bentuknya. Tidak bermeditasi. Kita tidak bermeditasi, tetapi juga tidak terhanyut. Kesadaran beristirahat apa adanya. Oke, cukup. Oke. Ya, teman-teman, barusan saja kita lakukan satu praktek bagaimana kita mendengar dengan sadar gitu ya, dan kita melihat juga dengan sadar. Kita tidak menilai apa yang kita dengar dan kita juga tidak menilai apa yang kita lihat. Begitu. Nah, bagaimana pengalaman Anda? Silakan teman-teman
kalau ada yang melakukannya tadi dan punya pengalaman tertentu. Apa merasa beda ketika Anda kalau mendengar sesuatu terus kemudian menilai gitu ya, sampai terbawa oleh emosinya, beda nggak dengan kalau Anda cuma dengar aja gitu, tahu aja. Sebelum kita latihan tadi ada komen di kolom chat. Secara teori mengerti, tapi secara aplikasi masih dipengaruhi emosi, hilang kesadaran. Iya, betul sekali. Jadi karena kita masih terfokus kepada apa yang kita dengar. Jadi kita fokusnya keluar. Kalau sampai kita terbawa oleh emosi, kita masih terbawa oleh apa yang kita dengar. Jadi kita terbawa ke situ gitu ya. Nah, maka sebab itu kita butuh latihan. Gitu ya. Kita semua ini, saya, Anda, terus berlatih supaya kita betul-betul bisa mendengar, tahu mendengar. Tapi pada level berikutnya, tingkatan berikutnya, ketika kita mendengar, kita juga bisa peka bahwa oke, muncul emosi, ya. Kalau tadi yang memberikan komen siapa tadi ya Mbak Dila? Namanya awaken mind nih kalau di sini. Oke, ya, ya untuk awaken mind itu ketika it's okay gitu ya, ketika Anda mempraktekkan, terus kemudian emosi muncul, selama Anda bisa menyadari kemunculan emosi tersebut, it's okay, tidak terbawa. Yang penting kan tidak terbawa oleh emosi itu tadi, gitu ya. Jadi ketika emosi muncul, Anda sadari emosinya, terus kemudian sadari aja dulu, ya beberapa saat itu sudah sangat berpengaruh supaya ketika kita merespon lawan bicara kita, itu yang keluar sudah tidak dipengaruhi, minimal sudah tidak terbawa oleh emosi kita gitu. Jadi yang muncul dari kita ini adalah kebijaksanaan, gitu. Hal-hal yang sudah lebih baik daripada kita langsung seketika itu mengcounter. Nah, Hema, ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Rahayu. Boleh Iya, tolong diulangi mengenai definisi kesadaran meditatif? dengan kesadaran biasa gitu ya. Iya, eh, Ibu Rahayu ya, Dewi Rahayu, Dewi. Ya, betul. Dewi, Ibu Dewi Rahayu ya. Oke, Bu Dewi, apakah Anda dengar suara saya? Saya Bisa undang mungkin aja ya, mungkin Bu iya Dewi iya ya. iya betul betul. Bu Dewi, saya undang ya, saya unmute ya. Ini nggak bisa di-unmute nih, Pak Hema. Oh oke oke, Oke. nggak apa-apa ya. Jadi kalau kesadaran biasa itu gambaran gampangnya gini. Kalau kita itu terbawa oleh suara itu tadi atau kalimat yang em, apa yang kita dengar gitu ya. Jadi pada kalimatnya gitu ya, maka itu kesadaran biasa. Atau melihat gitu ya, melihat. Taruhlah ini HP gitu ya, ini kan HP gitu ya. Mata saya melihat HP. Oke, saya tahu ini HP, gitu ya. Terus kemudian saya lihat lagi ada satu benda lagi. Saya tahu bahwa ini remote kontrol AC gitu ya. Saya tahu. Jadi mata saya melihat ke bendanya. Kesadaran saya itu cuma tertuju pada bendanya itu tadi. Ini kesadaran biasa. Oke. Terus itu yang kasar gitu ya. Yang lebih halus misalkan ketika saya itu berpikir, nah saya tahu, pokoknya muncul pikiran gitu ya. Pikiran itu apa namanya? Saya melihat pikirannya itu saja. Oke. Nah,
itu kesadaran biasa. Tapi ketika kesadaran meditatif, itu saya tahu yang di dalam nih, sedang melihat. Jadi kalau contohnya tadi itu HP, gitu ya, saya melihat, pertama saya melihat bendanya, ini HP, tapi dalam waktu yang bersamaan juga, saya tahu saya ini sedang melihat. Ada kesadaran yang melihat. Gitu. Jadi ada yang mengetahui, ada yang melihat. Nah, itu kan yang di dalam. Menyadari, saya sedang melihat. Sadar kalau saya ini sedang melihat. Nah, itu adalah kesadaran meditatif. Jadi tidak pada objeknya lagi, tetapi sesuatu yang ada di dalam batin saya. Itulah kesadaran meditatif. Ketika mendengar pembicaraan, kesadaran biasa itu adalah kita hanya fokus mendengar apa yang diucapkan. Tapi kalau kesadaran meditatif, itu bukan saja mendengar apa yang diucapkan atau mendengar adanya suara itu tadi, tetapi lebih dari itu adalah saya tahu saya ini sedang mendengar. Jadi mengetahui apa yang saya lakukan ini, saya sedang mendengar. Tahu gitu ya, tahu, yang tahu. Nah, itu kesadaran meditatif. Nah, di dalam komunikasi ini sangat terasa sekali manfaatnya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau ini kita latih, jadi kita melatih kesadaran gitu ya, melatih diri untuk mengenali kesadaran, maka kita jadi terbiasa apa yang terjadi dengan batin kita. Ya seperti tadi ya saya contohkan ya, bahwa ketika ada seseorang bicara dengan saya, terus kemudian pembicaranya itu atau sesuatu yang dia sampaikan itu taruhlah menyinggung perasaan saya. Ya, menyinggung perasaan saya. Saya jadi jengkel, saya jadi kecewa dengan apa yang dia ucapkan karena taruhlah menurut persepsi saya, ini menurut persepsi saya ya, bahwa apa yang dia ucapkan itu menyakitkan saya. Nah, ketika emosi saya ini muncul, bergemuruh gitu ya, akibat dari apa yang dia sampaikan, saya tahu bahwa saya ini marah. Saya tahu saya sedang kecewa. Jadi munculnya emosi itu sudah saya tangkap gitu. Nah, jadi ini hasil dari sebuah latihan, kemunculan emosi apa itu, sehingga terus yang kedua, kalau kita juga sudah terbiasa, lebih peka lagi adalah, lebih sadar lagi adalah ketika kalimat yang diucapkan itu terus kemudian menimbulkan sebuah makna tertentu, saya kemudian bisa menyadari bahwa saya sedang berpersepsi. Nah, kalau saya bisa menangkap hal-hal itu, mengetahui hal-hal itu, menyadari hal-hal itu, maka saya artinya kan berada di luar sungai emosi, di luar sungai persepsi, ya kan? Kalau saya berada di luar sungai emosi, saya berada di luar sungai persepsi, maka saya nggak terbawa oleh arus emosi, tidak terbawa oleh arus persepsi. Karena saya tidak terbawa oleh arus persepsi ataupun emosi, maka ketika saya merespon, respon saya itu bukan reaksi, bukan reaktif, tetapi merespon. Mungkin saya salah memahami, maka itu saya bisa mungkin saya tangkap ini tidak seperti apa yang dimaksud. Seperti contoh tadi ya, ada seorang teman memberitahukan, hati-hati loh, di sana itu berbahaya, di sana itu banyak penjahatnya, di sana itu seringkali terjadi pembunuhan. Nah, dengan saya menggunakan kesadaran dalam berkomunikasi, setelah saya nyadari ada perasaan tidak nyaman, terus kemudian ada persepsi di situ, saya tidak tergesa-gesa untuk langsung mengcounter apa yang dikatakan oleh teman saya tadi itu, tapi saya kemudian bisa bertanya, maksud kamu
maksudnya gimana ya? Mungkin kamu bisa bantu saya lebih jelas. Nah, dia bisa menjelaskan kalimat yang dia ucapkan. Nah, itu kan bisa menghindarkan kesalahpahaman, gitu ya. Meminimalisir kesalahpahaman. Dan disitulah terjadi komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat menghasilkan relasi yang sehat. Begitu. Oke, teman-teman, karena waktunya juga sudah habis, maka terima kasih atas kehadiran teman-teman. Di pertemuan selanjutnya kita akan berlatih tentang komunikasi yang tidak dari luar, tetapi komunikasi yang muncul ada di dalam, atau yang kita sebut sebagai self-talk gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Dila, terima kasih teman-teman. Dan kita akan tutup dengan dedikasi ya, dedikasi penutup. Terima kasih banyak Pak Hema, terima kasih banyak teman-teman. Mari kita dedikasikan semua kebaikan yang kita kumpulkan malam ini, tidak hanya untuk kebaikan bagi diri kita, tapi mari kita luaskan bagi orang yang kita cintai, maupun yang kita tidak sukai, dan bagi kebaikan semua makhluk. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Sekali lagi terima kasih teman-teman dan semoga kita bisa jumpa lagi di Selasa depan. Sampai jumpa, terima kasih.